Di bawah langit yang beda, sejauh mata memandang, kota menjulang tinggi, menjadi saksi bisu langkahku yang tak pasti. Jauh dari pelukan, jauh dari kasih sayang ibu, ku coba untuk bertahan, meski hati sering ragu. Di kamar yang sempit, ku ingat wajah ayah yang selalu mendoakanku setiap hari. Rindu kampung halaman, sawah yang menghijau, burung yang berkicau, keringat membasahi tubuh, lelah menyelimuti. Tapi semangat tak pernah padam, hati tetap bernyanyi. Demi cita-citaku, ku hadapi segala rintangan. Meski jalan terjal, ku tetap melangkah dengan tegar. Di tengah keramaian kota, aku merasa sendiri, mencari jati diri. Di tengah gemerlapnya kota ini, kadang air mata jatuh membasahi pipi. Tapi ku yakin akan ada pelangi setelah hujan rintik. Malam tiba, bintang bertaburan di langit. Ku ukir namamu di atas awan putih. Ibu, ayah, terima kasih atas segalanya. Doa kalian menjadi semangatku. Suatu saat nanti, aku akan kembali dengan tangan yang penuh membawa kebahagiaan. Untuk kalian berdua yang selalu ku cintai, dan untuk kampung halaman yang selalu ku rindukan. Dalam puisi ini, penyair dengan jujur mengungkapkan perasaan rindu, kesepian, dan perjuangan yang dialami oleh seorang perantau. Emosi-emosi ini disampaikan dengan begitu tulus sehingga pembaca dapat dengan mudah merasakannya. Penggunaan kata-kata yang indah dan imajinatif menciptakan gambaran yang jelas tentang suasana kota yang ramai, kampung halaman yang tenang, dan perjuangan batin sang penyair. Puisi ini mengandung pesan yang universal tentang keluarga, perjuangan, dan harapan. Meskipun bertemakan perantauan,
Puisi ini juga dapat menginspirasi siapa saja yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup. Puisi ini memiliki struktur yang teratur dan runtut sehingga mudah dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Puisi ini mengisahkan tentang seorang perantau yang merindukan kampung halaman dan keluarga. Ia menggambarkan perjuangan dan keraguan yang dirasakan saat jauh dari orang-orang terkasih. Namun, di balik itu semua, terdapat semangat yang tak pernah padam untuk meraih cita-cita. Penggalan yang menarik, kontras kota dan desa, perbandingan antara kota yang menjulang tinggi dan kampung halaman yang hijau memberikan gambaran yang kuat tentang perbedaan lingkungan yang dialami sang perantau. Ungkapan rasa rindu terhadap keluarga dan kampung halaman sangat terasa, terutama pada bagian di mana ia mengingat wajah ayah dan suasana pedesaan. Penulis menggambarkan perjuangannya dengan kata-kata seperti keringat membasahi tubuh, lelah menyelimuti, dan rintangan. Namun, ia tetap tegar dan bersemangat. Di akhir puisi, penulis mengungkapkan harapannya untuk kembali ke kampung halaman dengan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Penggunaan diksi yang tepat membuat pembaca dapat merasakan emosi yang sama seperti yang dirasakan oleh perantau. Imaji yang kuat terbangun melalui deskripsi tentang kota, kampung halaman, dan alam. Puisi ini memiliki struktur yang teratur dengan bait-bait yang saling berhubungan. Tema kerinduan terhadap kampung halaman dan keluarga adalah tema universal yang dapat dihubungkan oleh banyak orang. Dalam puisi ini, terdapat beberapa kata-kata kiasan atau kalimat kiasan. Di antaranya yaitu yang pertama, kata kota menjulang tinggi. Ini adalah personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia atau menjulang pada benda mati atau kota, menggambarkan kota yang besar dan megah. Kemudian kalimat yang kedua adalah saksi bisu, personifikasi lagi, kali ini pada kota yang dianggap sebagai saksi atas perjalanan hidup penyair. Kata yang berikut adalah pelukan kasih sayang. Metafora mengibaratkan kasih sayang ibu, seperti pelukan yang hangat dan menenangkan. Kemudian yang berikut, hati sering ragu. Personifikasi pada hati menggambarkan perasaan ragu-ragu yang dialami penyair. Kemudian kata sawah yang menghijau. Metafora menggambarkan keindahan alam kampung yang menyejukkan mata. Kemudian kata hati tetap bernyanyi. Personifikasi menggambarkan semangat yang tak pernah padam meskipun dalam keadaan sulit. Kemudian kata jalan terjal. Metafora menggambarkan kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai cita-cita. Gemerlap kota ini. Metafora menggambarkan kehidupan kota yang penuh hingar-bingar dan glamor. Air mata jatuh. Terdapat jenis-jenis citraan dalam puisi di bawah langit yang beda. Yang pertama adalah citraan visual, merupakan citraan yang berkaitan dengan penglihatan. Terdapat pada kata kota menjulang tinggi, sawah yang menghijau, dan bintang yang bertaburan di langit. Yang kedua adalah citraan auditori, merupakan citraan yang berkaitan dengan pendengaran. Terdapat pada kata suara burung berkicau dan hati tetap bernyanyi. Yang ketiga adalah citraan kinestetik, merupakan citraan yang berkaitan dengan gerakan atau sentuhan. Terdapat pada kata keringat membasahi tubuh, langkahku yang tak pasti. Yang keempat adalah citraan olfaktori, merupakan citraan yang berkaitan dengan penciuman. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, pembaca dapat membayangkan aroma sawah dan kota. Yang kelima adalah citraan gustatori, merupakan citraan yang berkaitan dengan rasa. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, pembaca dapat membayangkan rasa lelah atau rindu.
Kemudian fungsi citraan dalam puisi. Yang pertama adalah menghidupkan puisi. Citraan membuat puisi menjadi lebih hidup dan nyata. Pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mencium apa yang digambarkan oleh penyair. Kemudian, membangkitkan emosi. Citraan yang tepat dapat membangkitkan emosi tertentu pada pembaca. Misalnya, citraan air mata jatuh, membangkitkan perasaan sedih. Kemudian yang berikut adalah menguatkan tema. Citraan mendukung tema utama puisi. Dalam puisi ini, citraan-citraan yang dipilih menguatkan tema kerinduan, perjuangan, dan harapan. Membuat puisi ini lebih menarik. Citraan yang indah dan unik membuat puisi lebih menarik untuk dibaca dan diingat. Berdasarkan teori strata norma yang dikemukakan oleh Roman Ingraden, terdapat lapisan-lapisan dalam puisi ini. Yang pertama adalah lapisan bunyi. Puisi ini memiliki ritme yang teratur, terutama pada baris-baris yang berulang, seperti di kamar yang sempit, ku ingat wajah ayah. Ritme ini menciptakan efek musikalitas dan membantu pembaca menangkap emosi penyair. Penggunaan kata-kata yang konkret seperti kota menjulang tinggi, sawah yang menghijau, dan bintang bertaburan menciptakan gambaran yang jelas di benak pembaca. Penggunaan bahasa yang sederhana dan lugas membuat puisi ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Yang kedua adalah lapisan arti. Tema utama puisi ini adalah kerinduan terhadap kampung halaman, keluarga, dan kesederhanaan hidup. Penyair menggambarkan perjuangannya di kota besar dan kerinduannya akan kehidupan yang lebih tenang di kampung halaman. Kota dapat diartikan sebagai simbol dari kehidupan yang keras dan penuh persaingan, sedangkan kampung halaman melambangkan kedamaian dan kehangatan keluarga. Yang ketiga adalah lapisan objek. Objek-objek yang muncul dalam puisi ini sangat konkret, seperti kota, kamar, ayah, ibu, sawah, dan bintang. Objek-objek ini berfungsi untuk memperkaya imajinasi pembaca dan membantu mereka membayangkan situasi yang digambarkan dalam puisi. Objek-objek dalam puisi ini saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Misalnya, kota dihubungkan dengan kesendirian, sedangkan kampung halaman dihubungkan dengan kehangatan keluarga. Yang keempat adalah lapisan dunia. Puisi ini menciptakan sebuah dunia yang penuh dengan kontras antara kehidupan di kota dan kehidupan di kampung halaman yang tenang. Pembaca diajak untuk merasakan emosi penyair, yaitu kerinduan, kesepian, dan harapan. Dan yang terakhir adalah lapisan metafisik. Puisi ini menyuarakan nilai-nilai seperti kasih sayang keluarga, semangat juang, dan kerinduan akan kampung halaman. Puisi ini juga menyentuh pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang makna hidup dan pencarian jati diri. Puisi di bawah langit yang beda kaya akan penggunaan unsur bahasa kias dan citraan yang berhasil menciptakan gambaran yang hidup dan mendalam di benak pembaca. Yang pertama adalah unsur bahasa kias, yaitu metafora. Kata kota menjulang tinggi. Kota sebagai simbol kehidupan yang keras dan penuh persaingan. Kemudian kata langkahku yang tak pasti, merupakan kehidupan penyair yang penuh ketidakpastian. Kemudian kata hati sering ragu, merupakan perasaan ragu dan bimbang yang dirasakan penyair. Kemudian kata keringat membasahi tubuh, merupakan upaya keras dan perjuangan yang dilakukan oleh penyair. Kemudian kata semangat tak pernah padam, merupakan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Kemudian kata air mata jatuh membasahi pipi, merupakan kesedihan dan kesepian yang dirasakan oleh penyair. Kemudian kata bintang bertaburan di langit, merupakan mimpi dan harapan yang tinggi. Yang berikut adalah personifikasi.
kata kota menjadi saksi bisu. Kota seolah-olah memiliki kesadaran dan dapat menyaksikan perjuangan penyair. Kemudian yang ketiga adalah simail, kata jauh dari pelukan, dari kasih sayang ibu, merupakan perbandingan jarak fisik dengan jarak emosional. Kemudian kata keringat membasahi tubuh, lelah menyelimuti, merupakan perbandingan antara keringat dan kelelahan. Yang kedua adalah unsur citraan, yaitu citra visual. Kata kota menjulang tinggi, sawah yang menghijau, bintang bertaburan di langit, menciptakan gambaran yang jelas dan hidup di benak pembaca. Kemudian kata kamar sempit, menciptakan suasana yang sempit dan terbatas. Yang berikut adalah citra pendengaran. Kata suara burung berkicau, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Yang berikut adalah citra peraba. Pada kata keringat membasahi tubuh, memberikan sensasi fisik pada pembaca. Ada beberapa fungsi unsur bahasa kias dan citraan. Yang pertama adalah memperkaya makna. Unsur-unsur ini membuat puisi menjadi lebih kaya makna dan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi secara literal. Yang kedua adalah menciptakan imajinasi. Pembaca diajak untuk membayangkan situasi dan suasana yang digambarkan dalam puisi. Yang ketiga adalah mengungkapkan emosi. Unsur-unsur ini membantu penyair mengungkapkan emosi dan perasaan yang kompleks dengan cara yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya tarik. Penggunaan bahasa kias dan citraan membuat puisi menjadi lebih menarik dan mudah diingat.